Tapanuli Selatan adalah suatu wilayah yang berada di Sumatera Utara, dekat dengan perbatasan Sumatera Barat. Pada umumnya masyarakat di sini berasal dari rumpun Batak Mandailing yang terdiri dari banyak marga. Diriwayatkan masyarakat Mandailing ini berasal dari Munda, yaitu sebuah daerah di India Tengah. Pada abad ke-6 Masehi, mereka berpindah-pindah melintasi pegunungan Himalaya dan menetap di Mandalay, yaitu ibu negara Burma Purba. Kemudian mereka berpindah menyusuri semenanjung Malaya dan melintasi Selat Malaka sampai tiba di daerah Sumatera Utara. Di sini mereka mendirikan sebuah kerajaan di Batang Pane Portibi. Diduga peristiwa ini terjadi di akhir abad ke-6 Masehi. Dalam kitab Negara Kertagama dari Kerajaan Majapahit pada abad ke-14, disebutkan pula kisah keberadaan masyarakat Mandailing. Masyarakat Mandailing ini berkembang luas dan memiliki banyak keluarga, tidak kurang dari 17 marga. Pada masa itu umumnya masyarakat Mandailing masih menganut animisme. Sejak abad ke-17, sudah terbentuk masyarakat keluarga marga Harahap yang menghuni 3 kerajaan, yaitu Si Harang-Karang, Huta Padang, dan Si Mapil-Lapil. Diriwayatkan, Baginda Raja Soritua adalah yang pertama kali mendirikan kerajaan di Huta Padang. Beliau memimpin dan membimbing rakyatnya hidup dalam kerukunan dan kesejahteraan sepanjang sejarah. Banyak catatan sejarah maupun legenda yang menggambarkan kekeramatan, kedikjayaan, dan keistimewaan nenek moyang dalam garis vertikal dan horizontal silsilah turunan masyarakat ini. Pada tahun 1816, ketika terjadi Perang Padri melawan penjajah Belanda, terjadilah gerakan pengislaman di tanah Mandailing. Banyak raja-raja Mandailing yang memeluk Islam dan menjadi pengikut Tuanku Imam Bonjol. Di antaranya adalah Raja Gandumbang Porang, Baginda Sidursat, dan Patuan Maga. Sementara raja-raja Mandailing yang berada di tanah Melayu yang memeluk Islam di antaranya adalah Tuanku Tambusai, Raja Asal, Raja Laut, dan Sultan Naposo. Di antara para raja inilah ada yang menurunkan silsilah sampai kepada Yang Mulia Patuan Beliau Rahmat Shah, Profesor Dr. Haji Saidi Syekh Kadirun Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Si Harang-Karang adalah suatu daerah di Padang Sidempuan yang memiliki udara sejuk dan nyaman. Disinilah asal mula leluhur Yang Mulia Patuan Beliau Rahmat Shah, Profesor Dr. Haji Saidi Syekh Kadirun Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi An-Naqsyabandi sebelum dilahirkan pada tanggal 20 Juni 1917 di Pangkalan Berandan dengan nama Muhammad Amin dari seorang bapak bernama Sultan Sori Alam Abdullah Harahap dan ibu bernama Siti Daur Aminah Siregar. Kedua orang tuanya memiliki leluhur yang sangat religius dan bergelar bangsawan raja dan syekh yang sangat dihormati. Nenek beliau dari pihak ayahanda dan nenek beliau dari pihak ibunda adalah seorang syekh tarekat, yaitu Syekh Yahya dan Syekh Abdul Manan. Sejak kecilnya, beliau memiliki kelebihan dan keajaiban, antara lain ketika masih di dalam kandungan, ibunya bermimpi bertemu Rasulullah SAW yang berpesan agar memberi nama seperti namanya. Syekh Padang Bolak yang memiliki keramat sangat tinggi pernah berkunjung ke rumah orang tua beliau dan sempat mendoakan
serta mengazankan ketika beliau masih di dalam kandungan sampai beberapa kali dengan langkah mundur secara takzim, yaitu sebagai penghormatan kepada beliau karena Syekh Padang Bolak telah mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bayi yang ada di dalam kandungan tersebut kelak akan menjadi wali Allah yang sangat istimewa. Setelah lahir, beliau dibesarkan dan bersekolah di Pangkalan Berandan, Sumatera Utara. Kemudian meneruskan pendidikannya ke Mulo B dan AMSB di Yogyakarta. Beliau lulus dengan 4 kelas dan mendapatkan beasiswa. Pendidikan selanjutnya adalah ilmu pertabiban dan ilmu kejiwaan di negeri Belanda selama 2 tahun. Lalu kembali ke Indonesia untuk menuntut ilmu tasawuf dari 4 guru besar ahli sufi, yaitu Yang Mulia Sayyidi Syekh Muhammad Hashim Al-Khalidi Buayan, Yang Mulia Sayyidi Syekh Muhammad Said Bonjol, Yang Mulia Sayyidi Syekh Abdul Majid Guguk Salo, dan Yang Mulia Sayyidi Syekh Sayur Matinggi. Keempat guru beliau telah mewariskan pusaka-pusaka dari Jabal Kubais Mekah dan statuta Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah kepada Yang Mulia Sayyidi Syekh Qadirun Yahya Muhammad Amin, sehingga beliau menjadi mursyid pewaris Tarekat Naqsyabandiyah yang ke-35 pada tahun 1952 dalam usia 35 tahun. Pada saat proses penyerahan statuta dan mahkota keguruan muncul kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kejadian alam yang sangat dahsyat seperti petir tunggal dan bumi terbelah yang bekasnya masih ada sampai sekarang di Sumatera Barat. Pada masa revolusi fisik, beliau turut berjuang mengangkat senjata. Diawali sebagai panglima tentara Allah, beliau menjelajahi pegunungan sepanjang Bukit Barisan dari daerah Tapanuli di utara sampai Lampung Selatan dengan pusat komandonya di Bukit Tinggi. Perjuangan tersebut diantaranya melawan agresi Belanda dan berbagai pemberontakan di tanah air, bahkan termasuk mengatasi komunis di Indonesia dan membantu menumpas komunis di Malaysia. Ketika terjadi pembebasan Irian Barat atas permintaan Presiden Republik Indonesia Soekarno untuk merebut Irian Barat, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda yang dipimpin Karl Doorman, yaitu dengan cara melemparkan sebuah batu berisikan kalimat Allah dari jarak jauh, sehingga kapal tersebut karam terkena batu karang. Dengan kegagalan kapal perang Belanda tersebut menuju Irian dan juga pertempuran di Laut Arafuru, maka diplomasi RI di PBB dapat diterima untuk mengambil Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kekeramatan yang dimiliki beliau tak terhitung banyaknya, seperti kemampuan menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk AIDS dan kanker. Kekeramatan lainnya dalam mengatasi bencana alam adalah memadamkan letusan gunung berapi Galunggung di Jawa Barat yang dilempar dengan batu sijil dari atas helikopter sehingga terhenti sampai sekarang. Pantaslah bila guru-guru beliau para wali Allah telah menyampaikan pujian dan mengabarkan di masa lalu bahwa beliau mendapatkan pujian tinggi dalam segi ketakwaan dan pelaksanaan akidah Islam. Guru dari cerdik pandai dan ahli mengobat, mampu melaksanakan suluk secara paralel di seantero negeri dan mancanegara. Bahkan secara jelas disampaikan oleh Yang Mulia Sayyidi Syekh Muhammad Hashim Al-Khalidi bahwa Yang Mulia Sayyidi Syekh Qadirun Yahya Muhammad Amin lebih berharga daripada sebuah gunung emas. Atas jasa-jasanya tersemat sejumlah bintang tanda jasa, antara lain Bintang Gerilya Republik Indonesia, Satya Lencana Perang Kemerdekaan I, Satya Lencana Perang Kemerdekaan II, Bintang Kesetiaan Sewindu, Satya Lencana Saptamarga, Satya Lencana Satya Dharma, Satya Lencana Penegak, dan Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun. Di sisi lain, beliau adalah seorang ilmuwan di bidang fisika kimia yang telah menghasilkan banyak penemuan dan juga seorang intelektual di bidang bahasa, filsafat, dan agama, menguasai 8 bahasa asing secara aktif serta mendapat gelar guru besar postgraduate generasi yang pertama di Indonesia. Pada tahun 1962, beliau mendirikan sebuah perguruan tinggi di Medan, Sumatera Utara, yaitu Universitas Pembangunan Pancabudi yang di dalamnya memiliki Fakultas Metafisika Eksakta dan merupakan satu-satunya di dunia yang memiliki fakultas tersebut. Sebagai narasumber dan pengajar metafisika eksakta Islam,
berbagai sambutan yang luar biasa diperoleh ketika seminar ilmiah berskala nasional dan internasional tentang kedahsyatan teknologi Al-Quran diadakan di beberapa perguruan tinggi, antara lain Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya Malang, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Institut Teknologi 10 November Surabaya, Universitas Pembangunan Pancabudi, dan Institut Agama Islam Negeri Medan, serta di depan kelompok cendekiawan ITSMI Pusat, yang kesemuanya banyak dihadiri oleh kalangan intelektual dan para guru besar. Jabatan yang pernah dipegang dan keanggotaan yang diikuti oleh beliau diantaranya adalah Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi, anggota MPR, staf ahli Menko Kesra, penasihat Mabes Polri, penasihat Menteri Pertahanan Malaysia, Ketua Penanggulangan Narkotika seluruh Indonesia, anggota tim konsultasi agama-agama seluruh Indonesia, dan Ketua Cabang Sumatera sekaligus penasihat ITSMI Pusat dan Daerah Tingkat 1 Sumut, anggota Ilmuwan Internasional di Italia dan New Delhi, India, anggota Asian Law Association, Kepala Industri Perang se-Sumatera di masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia, serta Angkatan 1945, dan dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI Angkatan Darat. Dalam perjalanan sejarah ilmu kerohanian dan metafisika eksakta tasawuf Islam yang diajarkan beliau, yang di dalamnya terdapat teknologi Al-Quran, telah berhasil menunjukkan dalam teori dan praktek secara fakta, nyata dan realita, yaitu hukum-hukum kemenangan hidup yang absolut, yang tak terkalahkan di zaman perang dan di zaman damai, yang meliputi kehidupan di dunia dan akhirat, termasuk menghadapi kedahsyatan era teknologi dan informasi. Di dalamnya terdapat senjata yang maha ampuh, modal yang tiada habis-habisnya, bahkan mampu memadamkan api huru-hara yang sedang berkecamuk dalam kehidupan manusia. Yang mulia Sayyidi Syekh Qadirun Yahya Muhammad Amin adalah seorang ulama besar, ahli tasawuf sufi yang rendah hati, penuh welas asih, lembut tutur katanya, penyayang dan penyantun kepada kaum yang lemah, serta banyak menghidupi ribuan anak yatim. Beliau diangkat menjadi Raja Batak Mandailing dengan gelar tertinggi, yaitu sebagai Patuan Baliur Rahmat Syah pada tahun 1968. Dalam perjalanan hidupnya, dengan 650 surau yang tersebar di pelosok tanah air dan penjuru dunia, beliau demikian bergelora dengan dunia, namun semuanya semata-mata dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi meraih ridhonya. Berbagai sarana pendidikan, usaha dan industri yang menampung anak didik beliau dan masyarakat luas telah didirikan, di antaranya bidang pendidikan, perkebunan, peternakan, perkayuan, elektronika, travel berskala internasional, industri semir sepatu di luar negeri, dan pengelolaan air minum Amin Sam dengan teknologi khusus yang bisa menciptakan ozon. Kegiatan dalam lingkup yang lebih luas, beliau memberikan berbagai santunan, bantuan baik dalam masalah pengobatan bermacam-macam penyakit, menangani bencana alam, maupun dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta keamanan Republik Indonesia. Bahkan yayasan beliau telah tercatat di UNDP, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada urutan yang ke-21. Sebagai seorang guru mursyid, setiap hari guru selalu dirayakan hari guru untuk memperingati hari keputraan beliau, sekaligus ahli silsilah Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah yang sambung menyambung secara langsung sampai kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu tak terbilang banyaknya para murid datang menziarahi beliau. Dengan penuh kasih sayang beliau akan menerima mereka semua dan mendoakannya. Di akhir hayatnya beliau berpesan kepada kita semua untuk menegakkan zikrullah di muka bumi agar selamat dunia akhirat. 3 buah pesan telah beliau sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, agar kita selalu melakukan introspeksi. Pesan yang kedua, jangan bertikai tentang masalah agama, apalagi tidak mengetahuinya, karena agama itu sangat tinggi. Awalnya mengenal Allah,
dan akhirnya harus juga mengenal Allah. Pesan ketiga, wujudkan kebesaran ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan secara fakta, nyata, dan realita, bukan hanya dalam kata-kata. Tahun 1997, beliau telah mengumumkan di depan jamaah Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah yang hadir pada saat itu bahwa seluruh surau pimpinan beliau diserahkan seluruhnya kepada Yayasan Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya, kecuali tempat tinggal beliau yang bukan surau di Batu Gingging dan Arko. Dengan demikian, selanjutnya kepengurusan dan kepemilikan surau pimpinan beliau akan ditangani Yayasan Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya yang bekerja sama dengan Badan Koordinasi Kesurauan. Hari Guru bersama beliau selalu membawa kesan yang sangat mendalam, tidak hanya kepada para murid Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, tetapi juga kepada beliau sendiri, karena melihat persembahan dari anak-anaknya yang sangat beliau kasihi. Pada tanggal 9 Mei 2001, sejak sore hari awan mendung dan hujan rintik-rintik menyelimuti langit Jakarta. Sekitar pukul 20.35 waktu Indonesia bagian Barat, tiba-tiba terdengarlah petir tunggal menggelegar di angkasa. Saat itu, Yang Mulia Patuan Beliau Rahmat Syah, Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi, berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Suasana alam yang mengiringi kepergian beliau seolah mencerminkan kedukaan dan rasa sedih yang mendalam. Bumi dan langit tertunduk dengan rasa pilu meratapi kepergian beliau. Kita semua telah kehilangan seorang tokoh yang sangat dinanti-nantikan zaman. Namun demikian, kepergian beliau bukanlah akhir misi ketuhanan yang pernah diemban di masa hidupnya. Karena beliau telah menanamkan zikrullah ke dalam dada hati sanubari para muridnya yang jumlahnya belasan juta tersebar di pelosok tanah air dan penjuru dunia. Selain itu, secara khusus pada tanggal 11 Januari 1998, di bulan Ramadan, di Surau Baitul Amin, sebagai Al-Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, beliau telah mewariskan isi ruhaniyahnya yang merupakan tali silsilah ketuhanan kepada putranya yang sangat dikasihi, putra kandung belahan jiwa, yaitu Yang Mulia Sultan Sori Alam Dr. Andes Haji Iskandar Zulkarnain, Sarjana Hukum Master Hukum, sebagai Al-Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah yang ke-36. Sumbangsih dan warisan Yang Mulia Patuan Beliau Rahmat Syah, Profesor Dr. Haji Saidi Syekh Qadirun Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi An-Naqsyabandi kepada agama Islam melalui pendekatan teknologi di abad modern ini telah menempatkan beliau sebagai seorang mujaddid atau pembaharu, suatu warisan yang memberikan solusi dan pencerahan yang dapat menerangi umat manusia di akhir zaman, khususnya bagi manusia yang hendak menemukan jalan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang sangat mendambakan keselamatan, kedamaian hidup baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.